Boy, Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi yang tingkah lakunya absurd banget tapi sekarang malah jadi respect. Gila nih Menteri, semuanya disikat. DPR disikat, pelaksana MBG disikat. Ini sih bener-bener kuboy, gokil. Jangankan 1.300 triliun, yang dikorupsi saja 3.000 triliun bisa kok. Lebih baik daripada Sri Mulyani, guys. Kita dukung kinerjanya Bapak Menteri Keuangan. Nih baru menteri yang mantap nih. Rapat tiba-tiba ditutup ketika Pak Menkyu Menteri Keuangan terbaru ini mau membongkar masalah Bank BI ya. Anda cari sendiri tuh ya fakta dari Bank BI. Ternyata uangnya mengalir ke seluruh anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Menteri Keuangan Indonesia yang baru saja dilantik menggantikan Sri Mulyani. Siapa lagi kalau bukan Purbaya. Di awal muncul ya, ini menteri sudah bikin jengkel netizen seluruh Indonesia dan heboh ya kan, bikin heboh jagat maya. Nggak taunya teman-teman ya, baru beberapa hari saja dilantik ya, dia menjabat. Sudah bikin banyak netizen terkesima. Hehehe. Purbaya menskakmat anggota DPR ya kan, hingga mereka kicep semua dan terpaksa menutup sidang lebih awal. Hah? Salah satunya ketika dia ditanya gimana ya dengan utang Indonesia yang tahun ini sudah jatuh tempo senilai 1,2 bukan 1,2 T, 1.200 triliun. Dengan enteng Purbaya menjawab, 3.000 triliun saja bisa dikorupsi kok. Masa bayar utang 1.200 triliun saja nggak bisa. Tentu ini adalah jawaban yang jujur, yang sangat berani dan menohok mereka ya kan, yang selama ini suka korupsi. Siapa bang yang suka korupsi? Nah itu yang harus dicari. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menteri Keuangan skakmat DPR. Emang kita mampu bayar hutang 1.300 triliun yang jatuh tempo, kata DPR. Dijawab sama Menko. Uang 3.300 T saja bisa dikorupsi, masa bayar hutang 1.300 T tidak bisa. Mantap. Lebih baik daripada Sri Mulyani, guys. Kita dukung kinerjanya Bapak Menteri Keuangan. Nih baru menteri yang mantap nih. Ayo Pak, kerja yang baik untuk rakyat Pak. Jangan kayak kemarin, pajak aja yang ditaikin. Bapak mantep nih, udah mikirin hutang Indonesia. Ayo Pak, kita lunasi hutang Indonesia dan kita menjadi negara yang sejahtera. Amin ya Allah. Iyalah, ya kan? Cari itu koruptor-koruptor itu, ya kan? Sahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, pembatasan uang kartal, dan hukuman mati bagi para koruptor. Nah, itu dah. Indonesia tidak akan sulit membayar utang. Bukan hanya membayar utang, Indonesia akan surplus, nanti akan memberikan hutang ke luar negeri kepada negara-negara berkembang yang lain ya. Iya, mantap ini menteri yang satu ini. Walaupun kemarin-kemarin di awal kemunculannya saya juga agak ya macam gimana gitu ya. Tetapi setelah melihat 1 hari 2 hari, nah saya kasih jempol lah ya kan. Iya, hajar itu Pak Menteri ya kan. Lanjut. DPR bertanya nih kepada Menteri Keuangan, bagaimana kita bisa membayar utang 1.300 triliun yang akan jatuh tempo? Menteri Keuangan menjawab dengan santai dan segala logikanya, loh 3.000 triliun aja bisa dikorupsi. Masa cuma bayar 1.300 triliun aja gak bisa? Wah, mentalnya jos ya. Memang menurut saya Menteri Keuangan yang baru ini patut diberi kesempatan dulu ya untuk bekerja dengan baik ya, semoga amanah Pak ya, semoga tas-tas. Memang yang dibutuhkan Pak Prabowo ini Menteri Keuangannya yang koboi, yang tas-tas, berani ya, berani nih buat ngadepin para DPR ini. Ya, terbukti kan kemarin
Anda cari sendiri di TikTok beritanya ya, bahwa rapat tiba-tiba ditutup ketika Pak Menkyu ya, Menteri Keuangan terbaru ini mau membongkar masalah Bank BI. Ya, Anda cari sendiri tuh ya, fakta dari Bank BI. Ternyata uangnya mengalir ke seluruh anggota DPR. Cari sendiri jumlahnya berapa. Wow. Ya, itu rapat tiba-tiba langsung ditutup, minta dijawab secara tertulis. Nah, gini ya. Jadi bisa kita tandain ya, kalau ada menteri yang dimusuhi DPR, itu berarti menteri yang benar. Ya, beneran. Ya. Nah, terbukti juga ya, baru beberapa hari akan menjabat ya, langkah-langkahnya ini memang menurut saya langsung langkah nyata ya. Rupiah sempat anjlok, tapi selang 2 hari ya, 1 hari atau 2 hari kemudian dengan berbagai positif vibesnya Pak Menkyu ya, positif semangat ya, langsung ya rupiah naik kembali, bank-bank BUMN kembali hijau. Ini kalau yang biasa main saham ya, bisa dilihat ya, bank-bank BUMN auto cuan nih. Karena apa? Karena program beliau ya yang sangat nyata ini, naikkan pendapatan negara tanpa pajak baru. Wah, pinter ini, cocok, saya setuju ya. Jadi Menteri Keuangan ini menegaskan ya, tidak ada beban tambahan pajak untuk rakyat. Wah, mantap Pak, saya tunggu Pak. Jadi salah satu caranya beliau ini dengan cara 425 triliun uang negara ini ada di Bank BI ya. Nah, dia berkonsultasi dengan Pak Prabowo, Pak, saya akan ambil 200 triliun ya. Untuk apa? Untuk dibagikan ke bank untuk genjot perekonomian. Nah, kan begitu ya. Jadi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional ini ya, contohnya gini aja, uang disebarkan 200 triliun ya, yaitu bisa dipinjamkan kepada UMKM yang produktif ya kan. Terus di situ akan terjadi pertumbuhan ekonomi ya kan, daya beli meningkat, ekonomi lancar, pajak pun pasti akan ya, orang sih kita ini bukan nggak mau bayar pajak Pak ya, cuma cara nyari duitnya ini memang susah. Jadi programnya ini akselerasi ekonomi ya. Jadi mandat dari Pak Prabowo ini ya. Jadi menurut saya perlu kita dukung ya, ekonomi tumbuh, aktivitas usaha meningkat, penerimaan pajak otomatis ikut naik ya. Jadi jangan melulu rakyat ini dipalaki pajak aja ya. Carilah cara lain. Ini menurut saya patut diacungi jempol nih ya, Menteri Keuangan. Kita coba aja, kita lihat aja ya. Jadi memang gak mudah ini ya menghadapi para DPR ini ya. Jadi terlalu gini ya. Terbukti rapatnya langsung auto ditutup ya, mendadak ya. Gimana ya, wis kerjanya rapat-rapat tok ya, giliran mau ada yang speak up, mau membongkar langsung gini ya. Oke boloh, kita tunggu aja ya. Semoga nih ya kur-kur bisa diolah oleh masyarakat ya, yang benar-benar dibuat usaha ya, bukan buat dibeliin tanah atau apa. Jadi yang produktif lah ya. Jadi masyarakat ini bisa dengan mudah mengajukan kur dan lain-lain ya. Semoga proses itu lancar sehingga nggak bakalan terjadi inflasi. Yang ada ekonomi meningkat ya kan, daya beli meningkat. Wah, semoga aja ya, kita dukung. Amin. Ya, mudah-mudahan ya masyarakat ini dengan mudah mengajukan kur gitu ya, dan jangan hanya dibatasi cuma 100 juta ya kan. Kan sudah sampai 500 juta Bang. Iya, tapi kalau 500 juta ini sulit kali itu syarat-syaratnya. Kok tahu Bang? Ya iyalah. Jadi kalau bisa ya, kur 500 juta itu digeser ke unit ya, bukan hanya cabang ya. Karena biasanya itu kan di tingkat cabang, bank di tingkat cabang. Geser ke unit. Unit saat ini maksimal 100. Naikkan menjadi ya minimal 250 lah. Intinya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru Purbaya. Menurut saya ya dengan rasa optimistis yang sangat tinggi, kemungkinan besar Indonesia bisa melewati semua ini dengan baik dan justru akan menjadi negara yang luar biasa. Mantap, lanjut. Jangankan 1.300 triliun, yang dikorupsi saja 3.000 triliun bisa kok. Jawaban dari Menteri Keuangan yang baru Bapak Purbaya ya. Waktu ditanya jatuh tempo piutang Indonesia yang 1.300 triliun, tapi jawabannya tuh enteng. 3.000 triliun aja yang dikorupsi ada kok. Jangankan cuman 1.300. Ya apa ki?
Jangankan 1.200, jangan tambah-tambahin 100 lah ya kan. Jangankan 1.200, 1.300 saja tetap bisa dibayar kok. Kenapa Bang? Ya iyalah, 3.000 triliun aja bisa dikorupsi. Aduh, makanya ya kalau kita ngelihat sidangnya itu, pimpinan sidang langsung segera menutup itu. Ya mohon maaf kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja karena ini baru pembukaan. Kenapa? Kalau dilanjutkan pusing kalian. Kalian maunya itu kan mengospek itu menteri yang baru ya kan, mengospek guys, menekan dan lain sebagainya agar menteri ini keder lah di hadapan kalian. Nggak taunya dibalik. Lanjut. Ada yang menarik mengenai tanggapan DPR hutang 1.500 triliun utang negara, apakah Pak Purbaya bisa melunasinya? Itu pertanyaan dari DPR RI. Yang lucu adalah Pak Purbaya itu baru menjabat 2 hari, ibarat kata yang melakukan kesalahan mantan, tapi pacar baru yang harus bertanggung jawab. Tolonglah ini untuk DPR RI, kalau misalkan membuat pertanyaan yang masuk akal. Masa orang baru menjabat ditanyakan bagaimana istilahnya dosa-dosa yang terdahulu, pertanggungjawabannya. Ya tidak bisa seperti itu. Terus yang lucu adalah dijawab dengan seperti ini. Hutang 1.500 triliun dia pasti bisa dibayar. Wong korupsi 3.000 triliun aja bisa. Pantesan nih DPR RI banyak yang ngehujat, banyak yang demo dan lain sebagainya. Ya bagaimana hutang 1.500 triliun bisa lunas? Karena kan uangnya sebagian besar karena untuk bayar DPR RI. Gajinya, tunjangannya terlalu tinggi. Gimana nih? Nah iya kan, berapa tuh hitung tuh yang digunakan untuk membayar gaji DPR ya, dari pusat sampai daerah, dan hitung juga tunjangannya. Berapa triliun tuh? Dipangkas saja lah kalau bisa ya kan. Karena menurut saya kalau misalnya dipangkas itu ya, bahkan nggak dikasih gaji DPR itu, mungkin cukup lah itu untuk bayar utang 1.200 triliun tanpa harus bingung, ya kan? Iyalah. Aduh, mantap kali menteri yang satu ini, keren. Lanjut. Jujur di sini siapa yang tadinya kesel banget lihat si Koboy Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi yang tingkah lakunya absurd banget tapi sekarang malah jadi respect. Gila nih menteri, semuanya disikat. DPR disikat, pelaksana MBG disikat. Ini sih bener-bener Koboy, gokil. Ya gue harap sih kedepannya kinerjanya beneran terbukti. Ya karena menurut gue gak ada masalah gaya kayak Koboy tengil tapi kerjanya bener. Nah, iya, mending tengil, mending Koboy, mending ngomong gak pakai saringan, tapi kerjanya bener, ya kan? Iyalah, daripada so alim, ya kan? Pakai songkok, so agamis, ya. Menggunakan simbol-simbol agama tertentu, menggugat Gibran 125 triliun, gak taunya maling. Narapidana korupsi, pengadaan atau pembangunan puskesmas. Astagfirullah, keren Pak Menteri ya. Kami tunggu gebrakan-gebrakan Anda selanjutnya. Kalau perlu bukan hanya gebrakan Pak Menteri ya, bikin malu itu, bikin kicep itu anggota DPR yang sok-sok itu ya kan. Lanjut. Mana video Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang 3.000 triliun aja bisa dikorupsi? Masa bayar utang 1.300 triliun tidak bisa? Mana? Ada nggak? Saya ubek-ubek, saya cari-cari nggak nemu. Ayo, ini beneran apa bohongan? Ayo, ini beneran apa bohongan? Nah ini ya juga ya, saya juga bingung, cari-cari nggak ketemu gitu loh. Jangan-jangan ini hanya gorengan netizen. Coba teman-teman yang paham ya, yang tahu videonya ya, silakan tulis di kolom komentar atau kasih linknya lah gitu. Soalnya saya cari-cari juga nggak nemu. Yang nemu itu Purbaya dipotong ya. Ketika ngomong dipotong oleh pimpinan DPR itu memang ada gitu loh. Tetapi ketika Purbaya itu mengatakan jangankan 1.300 atau 1.200 triliun ya, 3.000 triliun aja bisa dikorupsi. Itu saya nggak nemu videonya atau off the record atau bagaimana. Tolong teman-teman beri komentar ya di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.